wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan nama saya Dr. Anissa selaku trainer Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperagakan tentang visus koreksi astigmatisma. Mahasiswa mampu melakukan koreksi visus kasus astigmatisma dan meresapkan kacamata. 1. Mampu menjelaskan dan melakukan pemeriksaan visus atau tajam penglihatan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan visus. 2. Mampu menjelaskan dan melakukan koreksi visus pada kasus astigmatisma. 3. Mampu meresapkan kacamata dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anissa, dokter yang berjaga pada hari ini. Dengan Mas siapa? Saya Rizal, dok. Oke, umurnya berapa, Mas? 20 tahun, dok. Alamatnya di mana? Di Mutese, dokter. Pekerjaannya? Mahasiswa, dok. Baik, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Ya, dok. Ini sudah 6 bulan ini saya merasa kabur, dok, saat membaca tulisan. Kadang garis lurus tuh jadi terlihat miring. Terus jika lihat lampu terutama saat malam hari jadi lebih silau gitu, dok. Baik, Mas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan visus dasar terlebih dahulu. Apakah Mas bersedia? Iya, bersedia, dok. Oke, silahkan duduk di kursi yang sudah sediakan. Saya izin cuci tangan, nih. Baik, dok. Melakukan cuci tangan 6 langkah secara baik dan benar. Alat-alat yang digunakan adalah ototip Snellen, kipas Lanchester, kursi, trial frame dan set trial lens, penggaris, dan pen light. Cara pemeriksaan visus dengan ototip Snellen. 1. Ruangan dengan pencahayaan cukup. 2. Pasien duduk dengan jarak 6 meter dari ototip Snellen. 3. Usahakan posisi ototip Snellen sejajar dengan mata pasien. 4. Gunakan trial frame dan occluder untuk menutup salah satu mata dengan syarat tidak ada infeksi pada mata. Baik, Mas, silahkan. Ini dipakai dulu trial frame-nya, kemudian mata kirinya akan saya tutup dengan occluder. Kemudian saya akan menunjuk satu persatu huruf yang ada di Snellen chart. Nanti Mas sebutkan ya huruf yang saya tunjuk itu apa. Baik, dok. Pasien dianggap berhasil pada satu baris ototip Snellen dengan minimal benar lebih dari 50% dari total huruf pada baris tersebut. Baik, saya mulai ya, Mas. Silakan dibaca. E, F, P, T, O, Z, L, P, T, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D. Maaf, dok, nggak bisa baca, dok, kabur. Nggak kelihatan ya, Mas ya? Kabur, dok. Baik, di sini saya simpulkan bahwa visus dasar okulidextra pasien adalah 6/7,5, di mana pasien dapat melihat Snellen chart dalam jarak 6 meter, sedangkan orang normal dapat melihat Snellen chart dalam jarak 7,5 meter. Langkah pertama dalam melakukan koreksi visus adalah pasang lensa sferis positif 0,5. Kemudian, coba minta pasien kembali membaca ototip Snellen pada baris berikutnya setelah visus dasar. Dalam kasus ini, visus dasar pasien adalah 6/7,5. Jika dengan lensa sferis 0,5 membaik, artinya pasien hipermetrop. Namun, jika penglihatan bertambah kabur, maka lensa ditambah dengan sferis 0,5. Jika dengan penambahan lensa sferis 0,5 visus juga tidak membaik, maka ambil lensa sferis positif 0,5. Selanjutnya, jika hanya dengan lensa sferis minus 0,5 visus membaik, artinya pasien miopia. Jika dengan lensa sferis 0,5 masih tidak membaik atau masih kabur,
Ambil lensa sferis 0,5 dan tambahkan pinhole pada trial frame. Jika visus membaik, maka dapat dipastikan terdapat kelainan refraksi. Namun, jika visus juga tidak membaik, berarti ada kelainan organik lainnya yang harus dicari lebih lanjut. Baik Mas, selanjutnya saya akan memasangkan lensa sferis positif 0,5 pada trial frame. Baik, dicoba dibaca Mas. Malah jadi kabur, Dok. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menambahkan sferis minus 0,5. Silahkan dibaca Mas. Ini malah jadi kayak awal, Dok, kayak sebelum pakai lensa. Oke, baik. Selanjutnya saya ambil untuk sferis positif 0,5-nya. Silahkan dibaca lagi Mas. Malah jadi kabur, Dok. Oke, baik. Selanjutnya ini saya ambil lensa sferis minus 0,5-nya, kemudian saya tambahkan pinhole ya. Baik Mas, sekarang silahkan dibaca huruf yang saya tunjuk ya. Baik, Dok. D, E, F, P, O, T, E, C. Baik, bisa dibaca dengan benar semuanya ya Mas, sampai baris terakhir atau 6/6. Karena visus membaik atau maju dengan pinhole, selanjutnya ambil pinhole dan lakukan fogging atau pengaburan untuk menentukan aksis lensa dengan membaca kipas Lancaster. Fogging dapat dilakukan dengan lensa sferis atau silindris positif. Biasanya digunakan sferis positif 0,5 atau silindris positif 0,5. Selanjutnya, dalam penentuan aksis, dapat dipilih salah satu, dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, setelah terpasang fogging, pasien diminta untuk melihat kipas Lancaster. Kemudian, minta pasien untuk menyebutkan garis yang paling kabur, maka itulah aksisnya. Atau kedua, saat melihat kipas Lancaster, minta pasien menyebutkan garis yang paling jelas atau paling tebal, maka garis yang tegak lurus atau 90 derajat dengan garis yang paling jelas adalah aksisnya. Selanjutnya, pinhole akan saya ambil. Maaf ya Mas. Kemudian saya akan menambahkan lensa sferis 0,5 untuk fogging atau untuk mengaburkan. Kemudian silahkan Mas dibaca di kipas Lancaster, kemudian nanti disebutkan ya Mas ya, mana garis yang paling jelas. Oke, baik Mas. Untuk yang garis pertama apakah jelas? Tidak, Dok. Garis kedua? Tidak. Garis ketiga? Iya, Dok, jelas. Berarti garis yang terjelasnya menunjukkan sudut 45 derajat. Apakah garis lainnya ada yang lebih jelas, Mas? Tidak, Dok. Baik, yang terjelas di garis ketiga 45 ini ya, Mas? Iya. Berarti untuk aksis pasien adalah garis yang tegak lurus dengan 45 derajat, yaitu didapatkan aksisnya adalah 135 derajat. Jika sudah mendapatkan aksis lensa, ambil fogging dan tambahkan lensa silindris negatif sesuai aksis, dimulai dari silindris 0,5. Kemudian, minta pasien untuk lihat kipas Lancaster. Tambahkan lensa silindris sampai seluruh garis dalam kipas terlihat jelas atau sama tebalnya. Selanjutnya, minta pasien untuk membaca Snellen chart. Tambahkan lensa silindris negatif bila visus pasien belum 6/6 sampai menjadi 6/6. Baik Mas, selanjutnya saya akan mengambil fogging atau lensa sferis 0 plus 0,5, kemudian saya akan menambahkan lensa silinder minus 0,5 yang akan saya sesuaikan aksisnya di 135 derajat. Kemudian nanti silahkan lihat kipas Lancaster lagi ya Mas ya, apakah garis-garisnya sudah sama tebal atau belum. Baik Mas, apakah garis di kipas Lancasternya sudah terlihat jelas sama semua? Sudah terlihat jelas sama semua. Oke, baik, selanjutnya silahkan dibaca lagi huruf yang saya tunjuk ya Mas. D, E, F, P, O, T, E, C. Baik, untuk visus koreksi kuli dekstra pasien adalah 6/6 dengan
lensa silindris 0,5 aksis 135. Koreksi dilakukan dengan cara yang sama untuk mata sebelah kiri. Trial frame sebelah kanan dengan lensa silindris minus 0,5 pada aksis 135 derajat yang masih terpasang. Ditambahkan occluder, selanjutnya menilai visus dasar mata kiri dan dilanjutkan dengan koreksi untuk mata kiri. Setelah didapatkan koreksi untuk kedua mata, dilanjutkan dengan pengukuran pupil distance jarak dekat. Pada anak-anak, jarak pupil distance sekitar 50-60 mm. Pada orang dewasa, sekitar 55-70 mm. Cara mengukur pupil distance. 1. Pasang penggaris pupil distance pada jarak 5-10 cm di depan bola mata atau kornea. Bila tidak tersedia, dapat menggunakan penggaris biasa. 2. Minta penderita untuk melihat jauh ke depan. Kemudian, berikan sorotan sinar di depan mata, sehingga terlihat adanya pantulan dari sinar tersebut di kedua mata penderita. 3. Perhatikan posisi jatuhnya pantulan sinar di kedua kornea penderita. 4. Ukur jarak antara posisi jatuhnya pantulan sinar di kornea antara mata kanan dan kiri penderita. 5. Catat hasilnya sebagai nilai pupil distance. Baik Mas, ini pemeriksaannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan ambil untuk trial frame-nya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk pupil distance-nya. Oke, silakan dilihat jauh Mas. Baik, untuk pupil distance pasien didapatkan untuk yang jarak dekat adalah 62 mm. Berarti untuk pupil distance jauhnya ditambahkan 2 cm yaitu menjadi 64 mm. Oke. Sudah selesai Mas pemeriksaannya, silahkan kembali ke meja pemeriksa, saya cuci tangan nggih. Baik Mas, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Untuk peserta kacamatanya sebagai berikut nggih. Baik Mas, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada dok. Baik, selanjutnya Mas bisa bawa resep kacamatanya ini ke optik terdekat untuk dibuatkan kacamata. Baik dok, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau begitu saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.